Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Bisa melalui pemilihan umum, melalui impeachment, tidak ada masalah. Prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Kritikan-kritikan akhir-akhir ini sudah bersifat provokatif. Ya, kecenderungan untuk mempengaruhi dan melakukan suatu konsolidasi, mobilisasi massa, dan ada pernyataan-pernyataan bahwa negara ini hanya aman kalau presiden dijatuhkan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Jadi kalau ada upaya-upaya yang mengatakan statement makjulkan, pecat, berhentikan, turunkan, gulingkan, saya pikir itu adalah makar terhadap pemerintahan yang sah dan makar terhadap pilihan rakyat. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Bapak knocking, Pak. Jangan sampai terjadi gerakan knocking nih gara-gara Bapak nggak bisa dikoreksi. Ini kok pasukannya Bapak ini, atau Bapak tahu atau enggak, langsung nyerang saya, udah kayak rombongan. Saya udah cek mereka semua, IP-nya di mana, nomor teleponnya berapa. Tapi rata-rata mereka sudah pakai robot, dan afiliasinya kemana di istana sudah saya detect juga. Ini yang ngomong memajulkan ini kan saya sudah sering podcast itu. Itu orang-orang yang tidak punya pemikiran untuk memajulkan. Kamu sudah berbuat apa di negara ini? Karena orang-orang itu hanya merusak tatanan negara kita. Kalau sudah pilihannya impeachment itu sudah penyakitnya sudah parah. Jadi itu sudah pasti jalan satu-satunya yang dianggap publik. Publik itu cuma mengutarakan, menyampaikan dan menyampaikan, kok terlalu heboh istana. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian tidak melalui kekerasan. Prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Sepakati itulah, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot. Jokowi harus dimakzulkan, gitu ya. Bukan soal menang pemilu siapa, itu tidak penting. Pernyataan Anda untuk Jokowi harus dimakzulkan, itu Anda masih konsisten dengan Yes, yes. Tidak akan Anda cabut ini. Tidak akan saya cabut. Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan yang menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi ada banyak rangkaian kenapa presiden dituding melanggar konstitusi, tidak peduli dengan publiknya sendiri, tidak paham situasi dan segala macamnya. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Pertanyaan kedua saya, memang Saiful Mujani ini sudah mampu menjatuhkan seorang RT? Nah, kalau belum mampu menjatuhkan seorang ketua RT, tidak usah bermimpi kejauhan menjatuhkan seorang presiden. Satu, Pak, ini beneran Bapak yang nyuruh? Beneran, Pak? Serius? Pak, jangan sampai nih, Pak, ya, jangan sampai ada gerakan knocking di Indonesia loh, Pak. Kita tidak sadar, kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Aku harus. Kita tidak sadar, ratusan tahun digunakan oleh kekuatan asing, diveda et impera. Jadi menurut Anda sah atau tidak hasil pemilu kemarin? Kalau saya anggota Mahkamah Konstitusi, saya bilang tidak sah. Pemilu harus diulang. Total. Mari kita jernihkan diri kita, hati kita, jiwa kita dari hal-hal yang negatif. Hasad, takabur, sombong, dengki, suudzon, negative thinking atau fitnah, adu domba, ujaran kebencian, itu harus kita bersihkan dari hati kita. Dalam sistem demokrasi, menang kalah hal yang biasa, pasti dong. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita di bulan suci Ramadan ini, kalau kita berpuasa tapi masih tidak menghentikan
hal-hal yang itu percuma puasa kita, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mari sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, berbudaya, beragama, bertakwa bangsa ini. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Tetapi Saiful Mujani menginginkan sebuah gerakan masyarakat menjatuhkan Prabowo. Pertanyaan saya, Saiful Mujani ini punya pengikut berapa orang sih? Bapak itu presiden Pak, dipilih rakyat. Jadi kalau ada orang beri masukan, apalagi guru besar, apalagi akademisi gitu ya Pak ya. Beneran ya Pak, bukan mendadak akademisi. Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi, tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah ini yang harus bukan provokatif. Pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Ketika saya melihat gelagat jauh-jauh hari, ini pemilu tidak berintegritas, DPR harus menggunakan hak angket dan hak berpendapat. Bola panas, narasi provokatif beraroma makar menggelinding makin panas, makin besar dan makin liar. Dan kali ini makin menyengat, ada bau busuk menusuk hidung. Pernyataan pengamat politik dan Direktur Eksekutif SMRC Saiful Mujani yang bernuansa hasutan kepada rakyat dengan wacana penggulingan Presiden Prabowo bukan lagi sekadar kritik akademis. Ini sudah masuk wilayah sensitif, delegitimasi kekuasaan yang sah, bahkan bisa dikatakan makar. Bagi seorang Mujani, sebenarnya ini bukanlah hal yang mengejutkan. Apalagi jika ditarik ke belakang, rekam jejak narasi yang sama pernah diarahkan kepada Presiden RI era sebelumnya, Joko Widodo. Bahkan Mujani sampai mempertanyakan hasil Pilpres 2024. Polanya konsisten, ritmenya berulang, dan arah tembakannya jelas, menggoyang legitimasi pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Yang menarik, narasi ini tidak berdiri sendirian seorang Mujani. Ia bergerak seperti orkestrasi opini oposan nyinyir beraroma hasutan, provokasi. Peneliti dan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri misalnya mengangkat isu serangan robot terhadap kritik pemerintah dan mengaitkannya dengan lingkaran kekuasaan. Secara permukaan ini terlihat seperti pembelaan ruang demokrasi. Namun, secara politik, narasi tersebut memperkuat framing bahwa pemerintah itu anti kritik. Sebuah framing klasik untuk membangun justifikasi moral terhadap tekanan politik yang lebih keras. Di gerbong yang sama, akademisi dengan pengamat politik Ferry Amsari tampil dengan argumen yang seolah-olah konstitusional. Secara terang-terangan, Ferry mengemukakan pembelaan atas pernyataan provokatif Mujani. Ia menyatakan bahwa wacana impeachment tidak bisa disamakan dengan makar. Secara tekstual, argumentasi ini seolah-olah benar. Konstitusi memang membuka ruang pemberhentian presiden. Namun disinilah permainan diksi politik terjadi. Ketika impeachment dipromosikan di ruang publik tanpa basis politik konkret, ia bukan lagi sekadar diskursus hukum. Ia berubah menjadi tekanan psikologis terhadap stabilitas pemerintahan. Lebih jauh lagi, Ferry bahkan menyebut bahwa sebagian pengamat menilai impeachment sebagai jalan satu-satunya. Kalimat ini bukanlah kalimat netral. Ini framing. Ini membangun persepsi bahwa pemerintahan sudah berada pada titik krisis, padahal realitas politik belum tentu demikian. Inilah teknik klasik yang sudah basi dan usang. Membentuk opini krisis untuk mendorong legitimasi perubahan kekuasaan. Tak ketinggalan mantan Danjen Kopassus, Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko,
ikut masuk ke dalam pusaran Mujani ini. Dalam sebuah forum, Sunarko melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Sunarko bahkan menyinggung kemungkinan pemakzulan. Ia menyatakan, jika kemarahan rakyat mengarah pada tuntutan pemakzulan, maka presiden sebaiknya mundur lebih dulu agar dianggap lebih terhormat. Pernyataan ini menggeser diskursus dari kritik biasa menjadi tekanan politik terbuka. Bukan lagi sekadar evaluasi kebijakan, tetapi sudah masuk pada skenario perubahan kepemimpinan secara inkonstitusional. Ragam kecaman dan hujan kritik pun deras menderah dari berbagai kalangan. Mantan Karawasidik Bareskrim Polri, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mempertanyakan kontribusi pihak-pihak yang menyerukan pemakzulan. Pertanyaannya sederhana. Sebelum bicara bisa menurunkan presiden, apa kontribusi konkret Saiful Mujani untuk negara ini? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tetapi kritik terhadap oposan atau orang elit yang lebih sibuk membangun narasi daripada solusi. Masih relevan dengan narasi berbau makar Mujani, mantan ketum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, dalam satu kesempatan menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan menerima mekanisme demokrasi terhadap setiap pertarungan politik di panggung Pilpres. Pesan moral ini penting karena demokrasi bukan hanya soal kritik, tetapi juga tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, politisi PDIP Ferdinand Hutahian menegaskan, setiap statement yang menyebut makzulkan, pecat, hentikan, turunkan, gulingkan adalah bentuk makar terhadap pemerintah yang sah dan pilihan rakyat. Jika Saiful Mujani belum pernah menjatuhkan ketua RT, jangan mimpi bisa menjatuhkan presiden. Itu kata Ferdinand. Karena polemik semakin memanas dan berpotensi menciptakan kegaduhan yang bisa menghambat program pemerintah yang sedang diperjuangkan, Presiden Prabowo pun merespons narasi provokatif ini dengan tegas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan setiap pergantian pemerintahan harus melalui mekanisme yang sah, pemilu atau proses hukum yang jelas, kata Prabowo. Tidak ada toleransi bagi kekerasan atau provokasi yang mencoba menggulingkan presiden di luar jalur konstitusi. Prabowo juga menekankan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, kuat, dan kaya, namun sering terbawa oleh ego, ambisi pribadi, dan kepentingan asing. Rakyat harus percaya pada kekuatannya sendiri. Provokasi penggulingan bukanlah patriotisme, itu sabotase terhadap bangsa dan rakyat. Demokrasi bukan arena bagi kepentingan politik sempit atau propaganda destabilisasi. Lebih jauh, Prabowo menekankan komitmen pribadinya sejak muda, mengabdikan diri untuk rakyat dan bangsa, melindungi rakyat kecil, menjaga persatuan, dan memperkuat institusi negara. Siapapun yang mencoba memanfaatkan kekacauan atau menyebar provokasi penggulingan presiden bakal menemui kegagalan. Pesan Prabowo jelas, kerja keras, kepatuhan terhadap hukum, dan fokus pada rakyat adalah jalan memastikan Indonesia tetap kuat, bersatu, dan abadi. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau menurut saya, Prabowo ini demensia.
Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Seiring itu juga ada muncul video yang beredar bahwa ada upaya untuk memakzulkan Pak Prabowo. Apakah ini ada keterkaitan dengan isu yang sedang... Ini yang ngomong memakzulkan ini kan saya sudah sering podcast itu. Itu orang-orang yang tidak punya pemikiran untuk memakzulkan. Kamu sudah berbuat apa di negara ini? Kok berani-beraninya kau memakzulkan daripada Pak Prabowo? Pak Prabowo udah capek. Sementara kamu apa yang sudah kau buat kepada negara ini? Jangan merusak tatanan negara karena kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Dukung terus Pak Prabowo. Lanjutkan perjuangannya, jangan terkontaminasi. Karena orang-orang itu hanya merusak tatanan negara kita. Itu mungkin. Berarti konspirasinya belakang itu nggak benar ya Pak Jenderal ya? Gak usah didengerin. Biar aja roda pemerintah berjalan dengan baik. Ya. Prabowo berjalan, berikan kesempatan kepada Prabowo untuk melaksanakan tugasnya sampai selesai 2029. Itu aja mungkin. Pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pak Presiden, ini aku cuma ngasih tahu Pak ya, aku tuh udah cek soalnya, yang nyerang aku tuh bukan buzzer biasa, udah robot, udah mesin. Jadi blastingnya tuh cepat sekali. Dengan terus memberi tag aku tuh seolah-olah Profesor Hoax. Gini Pak Presiden, saya tuh perhatiin, setiap saya tuh memberi masukan untuk Bapak atau koreksi Bapak, boleh dong Presiden dikoreksi, memangnya Bapak raja, kan Bapak knocking Pak. Jangan sampai terjadi gerakan knocking nih gara-gara Bapak nggak bisa dikoreksi. Ini kok pasukannya Bapak ini, atau Bapak tahu atau enggak, langsung nyerang saya, udah kayak rombongan. Saya udah cek mereka semua, IP-nya di mana, nomor teleponnya berapa. Tapi rata-rata mereka sudah pakai robot, dan afiliasinya kemana di istana sudah saya detect juga. Jadi pertanyaan saya cuma satu Pak, ini beneran Bapak yang nyuruh? Beneran Pak? Serius? Pak, jangan sampai nih Pak ya, jangan sampai ada gerakan knocking di Indonesia loh Pak. Bapak itu presiden Pak, dipilih rakyat. Jadi kalau ada orang beri masukan, apalagi guru besar, apalagi akademisi gitu ya Pak ya. Beneran ya Pak, bukan mendadak akademisi. Ups, gitu. Maaf ya, soalnya ada tuh Pak, mendadak akademisi, mendadak aja gitu tiba-tiba. Nah, jadi Pak, sekali lagi, tolong dikoreksi Pak kalau anak buahnya kayak gitu. Waras ya, Indonesia tuh negara hukum, negara demokrasi, bukan raja-rajaan nih. Kecuali Bapak raja, Buna tuh ibu raja gitu. Oke deh, boleh gitu-gituan Pak. Itu aja Pak Prabowo. Ya, jadi pasukan Bapak ada liar. Dah. Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan konstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional. Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif
negara kepada masyarakat. Itu saya kira kawan-kawan itu sepakat itulah, apalagi kalau yang aktivis. Setengah mati loh kita membangun demokrasi kita, kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Secara konseptual bisa menjadi satu masukan bagi kita, baru kemudian mengambil langkah-langkah yang provokatif. Nah, oleh karena itu pikiran-pikiran yang berkembang bahwa ada suatu mobilisasi untuk menjatuhkan presiden, ya meskipun misalkan sahabat saya Saiful Mujani sudah mengklarifikasi, tetapi sekali lagi demokratisasi itu tidak identik dengan kebebasan. Karena demokratisasi itu tetap terikat oleh komitmen-komitmen kebangsaan. Ya, demokratisasi itu tetap terikat oleh azas. Ada azas yang mengikat kita, ada aturan, bukan kebebasan. Kemudian demokratisasi itu juga tetap harus rasional, tidak emosional. Nah juga tetap pada koridor yang ada. Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi, tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah, ini yang harus bukan provokatif. Nah, saya melihat kritikan-kritikan akhir-akhir ini sudah bersifat provokatif. Bahkan lebih daripada itu, ya kecenderungan untuk mempengaruhi dan melakukan suatu konsolidasi, ya sosial konsolidasi, mobilisasi massa, dan ada pernyataan-pernyataan bahwa negara ini hanya aman kalau presiden dijatuhkan. Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan yang menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, enggak. Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ato'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Banyak sekali orang-orang yang merasa menjadi pahlawan ketika dia bisa mampu teriak, makzulkan, berhentikan, pecat. Dan lucunya aktivis-aktivis seperti ini banyak yang merasa sudah menjadi pahlawan, padahal hanya teriak-teriak di grup WhatsApp ke grup WhatsApp. Banyak yang begitu. Nah, saya Mujani ini berpidato tentang mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo, bukan melalui jalur impeachment yang secara konstitusional dalam ketatanegaraan kita. Tetapi saya Mujani menginginkan sebuah gerakan masyarakat menjatuhkan Prabowo. Pertanyaan saya Mujani ini punya pengikut berapa orang sih? Ketika saya melihat gelagat jauh-jauh hari, ini pemilu tidak berintegritas, DPR harus menggunakan hak angket dan hak berpendapat. Saya mengatakan begitu. Jokowi harus dimakzulkan. Iya, makanya. Anda kan pernah bilang bahwa ya itu tadi argumennya dari bawah, itu argumen yang jadi concern saya gitu ya. Bukan soal menang pemilu siapa, itu tidak penting. Nah, yang paling utama adalah bagaimana integritas pemilu harus dijaga. Karena itu menyangkut tentang integritas kita bernegara ke depan, Bung Wahyu. Nah, pernyataan Anda untuk Jokowi harus dimakzulkan itu Anda masih konsisten dengan Yes. Tidak akan Anda cabut ini. Tidak akan saya cabut. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka, sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa kadang-kadang kita tidak sadar
kita tidak sadar. Ya, kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa Indonesia, betapa kayanya bangsa Indonesia, betapa kuatnya bangsa Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Kemenangan yang besar kemarin tuh itu tidak mengejutkan buat saya karena dihasilkan dari proses-proses yang luar biasa melibatkan negara dalam hal ini. Jadi menangkan seperti itu tidak mengejutkan Bung Wahyu buat saya. Karena itu kalau Anda tanya ke saya, jadi menurut Anda sah atau tidak hasil pemilu kemarin? Kalau saya anggota Mahkamah Konstitusi, saya bilang tidak sah. Pemilu harus diulang. Total. Menghimbau kepada seluruh warga bangsa Indonesia, terutama umat Islam, terutama sekali warga Nahdlatul Ulama, agar dalam bulan puasa ini mari kita jernihkan diri kita, hati kita, jiwa kita dari hal-hal yang negatif, hasad, takabur, sombong, dengki, suudzon, negative thinking atau fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Itu harus kita bersihkan dari hati kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita berpuasa tapi masih tidak menghentikan hal-hal yang itu, percuma puasa kita. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mari sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, berbudaya, beragama, bertakwa bangsa ini. Dengan dewasa, dengan lapang dada, dengan besar hati, tidak usah ditanggapi dengan emosi. Dalam sistem demokrasi, menang kalah hal yang biasa. Pasti dong. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Gak mungkin menang semua, gak mungkin kalah semua. Setiap pemerintahan baru memang selalu diserang dengan narasi krisis. Opini digiring, tekanan dibangun, opsi pergantian dipropagandakan. Padahal mekanisme sah sudah jelas-jelas ada. Pemilu, parlemen, konstitusi. Publik sekarang sudah cerdas, bisa membedakan yang mana kritik membangun dan yang mana provokasi politik busuk. Prabowo tegas, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan provokator. Kritik boleh, tapi upaya penggulingan presiden adalah sabotase yang mencoba memecah belah, menebar keos, atau memanfaatkan kerusuhan bakal tumbang sendiri. Sekali lagi ditegaskan, Indonesia tetap satu, kuat, tidak bisa digoyang. Demokrasi ada jalurnya. Rakyat tahu mana hukum, mana permainan politik kotor. Siapapun yang bisa berpikir bisa menggoyang legitimasi pemerintahan yang sah, bersiaplah untuk menghadapi kenyataan pahit. Kegagalan menanti, bahkan bisa berhadapan dengan hukum dan berakhir di balik jeruji bui penjara. Pernyataan dari Prof. Saiful Mujani disebut sebagai provokator berbaju akademisi, bahkan mengarahnya ke makar. Anda sebagai salah satu yang hadir saat halal bihalal 31 Maret lalu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini problem demokrasi kita ya. Orang di lingkup elit tidak memahami isi konstitusinya. Kalau dibaca pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, upaya memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya itu diperkenankan oleh konstitusi. Yang kemudian diributkan malah sebaliknya, yang bicara soal makar. Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah, dua hal yang berbeda. Yang dibicarakan
Prof. Saiful, saya, teman-teman bicara soal impeachment atau kemudian memberhentikan atau diberhentikan. Nah, ini terminologi yang tidak ada hubungannya dengan makar. Makar itu sebagaimana dijelaskan oleh pasal 191 tadi, jelas berupaya untuk membunuh presiden, berupa menahan presiden, ketiga kemudian menggulingkan presiden. Saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani ini bagian dari kritik yang memang sangat keras ya dari masyarakat, walaupun beliau ya punya posisi yang lebih khusus ya, bagian dari elit sebenarnya. Dan terlalu jauh juga kalau kita segera memvonisnya sebagai makar ya. Tapi perlu kita fahami dan kita dudukkan konteks yang lebih luas ya. Ketika kita sebagai bangsa dan negara ini, sebagaimana situasi yang dialami oleh banyak negara lain di dunia, ini memang sedang berada dalam satu situasi krisis ya, yang bisa mengarah kepada pertarungan eksistensi bukan saja satu pemerintahan, tapi juga pertarungan eksistensi satu negara dan bangsa. Dan ini kan semua akibat dari perang yang berkelanjutan yang terjadi di Teluk Persia. Dan kalau misalnya dalam hari-hari ke depan Trump ini merealisasikan mewujudkan ancamannya, ini akan jauh lebih dahsyat situasi yang dialami. Jadi saya kira konteks sosial politik, konteks dinamika global ini perlu kita pertimbangkan. Presiden Prabowo telah mengkhianati bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo, bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia? Sadarkah kita bahwa Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Sebenarnya apa yang mendorong atau jadi latar belakang para pengamat saat itu berkumpul di Halal Bihalal sampai menyebutkan beberapa kritik sampai ada kesimpulan impeachment dan juga menurunkan Presiden Prabowo? Ya, tentu karena presiden dianggap melanggar konstitusi ya. Kalau bicara konteks yang dijelaskan oleh Pak Markus dengan baik tadi, misalnya kondisi global ya, presiden itu perlu dicatat itu melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum pergi menyetujui BOP harus minta persetujuan DPR terlebih dahulu. Dan kita tidak pernah mendengar DPR mengkritik presiden juga sebagai mekanisme cabang penyeimbang. Saya kira begini, situasi yang kita hadapi ini memang harus membuat semua pihak mawas diri.
Semua pihak yang saya maksud ya pemerintah yang memang diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Yang kedua masyarakat ya yang ya dalam tanda petik nasibnya juga bergantung pada bagaimana kinerja pemerintahan. Dan yang ketiga ya kalangan elit yang memang punya pengaruh ketika dia menyampaikan pandangan-pandangan atau menyampaikan saran-saran terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga dihadapi oleh pemerintah. Nah, menurut Anda istana juga harus bersikap lebih terbuka terhadap kritik ini? Ya, menurut saya ada dua hal yang ini harus menjadi titik temu semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun elit akademisi, elit politisi dan seterusnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai. Tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi. Sekarang kita harus menghimpun semua kekuatan kita. Saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, saya telah minta profesor, kampus-kampus sekarang harus bekerja, dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara. Karena ya koalisinya sudah terlalu besar. Jadi ada banyak rangkaian kenapa Presiden dituding melanggar konstitusi, tidak peduli dengan publiknya sendiri, tidak paham situasi dan segala macamnya. Dan para pengawat merasa bahwa impeachment ini atau menurunkan presiden adalah jalan satu-satunya? Ya kalau sudah pilihannya impeachment itu sudah penyakitnya sudah parah, jadi itu sudah pasti jalan satu-satunya yang dianggap publik. Tapi perlu diingat Mbak Cindy, publik itu tidak punya daya kuasa ya. Publik itu cuma mengutarakan, menyampaikan, kok terlalu heboh istana. Kita ini sedang dalam situasi krisis global yang punya impact sangat besar terhadap situasi nasional, dan situasi krisis ini ke depan ini akan semakin berat. Itu satu. Yang kedua, semua pihak harus punya orientasi yang sama. Yang akan kita kedepankan ini apa? Yang akan kita kedepankan adalah keselamatan bangsa negara, dan kemudian yang kedua adalah keselamatan dan hak-hak hidup masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Nah, kalau dua ini jadi orientasi kita bersama, maka semua pandangan dan perbedaan yang ada itu kita carikan jalan titik temunya. Misalnya, ketika masyarakat melakukan kritik, maka itu tidak bisa ditutup karena memang dalam situasi sekarang segala macam celah itu sangat lebih mungkin terbuka. Itu satu. Pertanyaan kedua saya, memang Saiful Mujani ini sudah mampu menjatuhkan seorang RT? Nah, kalau belum mampu menjatuhkan seorang ketua RT, tidak usah bermimpi kejauhan menjatuhkan seorang presiden. Pendapat saya bahwa saat ini tekanan global memang membuat semua negara di dunia ini harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi bukan berarti bahwa kita berbicara seperti itu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Menjatuhkan pemerintahan yang sah itu bukan menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi justru akan membuat negara semakin kacau. Negara justru bisa disusupi kepentingan asing untuk melemahkan kita di semua lini. Jadi Saiful Mujani ini, saya tidak mau panjang-panjang ngomong, saya cuma mau bilang, gak usah sok paten kali lah kau Saiful Mujani ah. Yang kedua, dalam situasi semacam ini, pemerintah, apakah itu juru bicaranya, pejabatnya juga tidak boleh overreaktif. Tetap
kemudian merespon situasi dan pandangan termasuk keras apapun dengan cara yang arif. Itu yang kedua. Yang ketiga kita harus bersepakat bahwa dengan situasi krisis ini apapun masalah yang ada itu harus kita carikan jalan keluarnya secara konstitusional. Jadi kemudian kita memberikan ruang atau kita memberikan dorongan bagi pihak-pihak untuk berpikir melakukan perbaikan atau koreksi dengan cara jalur konstitusi. Maka ketika visi misi Presiden Prabowo tersebut berbeda dengan keinginan para aktivis civil society tersebut, tidak bisa disalahkan. Karena Prabowo terpilih berdasarkan visi misinya. Rakyat memilih Prabowo karena menginginkan visi misi itu dilaksanakan. Jadi bukan melaksanakan pemerintahan berdasarkan keinginan, kehendak hati dan pikiran para aktivis. Tidak demikian berdemokrasi. Maka teman-teman civil society ini, kalau memang Anda ini menghargai demokrasi, maka berikanlah demokrasi itu kepada pemenang demokrasi. Pemenang demokrasi berhak menjalankan visi misinya, dan Prabowo telah menjanjikan banyak hal pada saat Pilpres. Dan karena itulah Prabowo dipilih oleh rakyat. Maka kita harus menghormati pilihan rakyat tersebut. Jadi kalau ada upaya-upaya yang mengatakan statement makjulkan, pecat, berhentikan, turunkan, gulingkan, saya pikir itu adalah makar terhadap pemerintahan yang sah dan makar terhadap pilihan rakyat. Kita harus tahu kapan seorang pemimpin itu harus dijatuhkan. Kita harus melihat seorang pemimpin itu kapan harus diturunkan. Pemimpin itu harus dijatuhkan, diturunkan ketika dia menyimpang dari janjinya dan menyimpang dari konstitusi. Sekarang, demokrasi diagungkan dengan cara yang salah oleh teman-teman aktivis civil society. Kalau Anda paham tentang demokrasi, seharusnya tidak akan teriak seperti itu. Ada pemerintah yang